Bab 761, Adik laki-laki, hadiah 30 juta. Ziyue bingung. Chen Chang'an, jangan bilang, di tempat kecil ini, akan ada jaring hitam besar yang menutupinya. Chen Chang'an berkata dengan ringan, aku tidak suka kamu memanggilku dengan namaku, apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Ziyue bingung. Apa sebutannya? Panggil aku kakak, adik kecil. Ziyue bingung. Tapi kamu tidak terlalu kecil. Chen Chang'an berkata, jika kamu tidak memanggil, maka transaksi akan dihentikan, masing-masing akan kembali ke rumahnya sendiri, dan masing-masing akan menemukan ibunya sendiri. Setelah berbicara, Chen Chang'an berbalik dan pergi. Sungguh kejam. Jangan mengandalkan dirimu sendiri untuk menjadi loli kecil, imut, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Di Gunung Feixian, masih ada 2 muridku yang baik. Melihat Chen Chang'an berbalik dan pergi, beraninya Ziyue menolak. Dia dengan cepat mengejarnya dan memegang tangan Chen Chang'an. Adik kecil, jangan pergi, oke. Bukankah kita semua setuju? Ziyue begitu menyedihkan, matanya yang ungu bersinar, dia menatap Chen Chang'an dengan penuh harap, penuh dengan permohonan. Jika Chen Chang'an tidak menolongnya, sejujurnya, Ziyue tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Saat itu, dia dan saudara perempuannya benar-benar tidak berdaya. Bisa dikatakan, Chen Chang'an adalah sedotan terakhir bagi Ziyue. Tidak peduli apa yang diminta Chen Chang'an untuk dilakukannya, dia harus memegang teguh sedotan terakhir ini. Jangan katakan itu dulu. Pada saat ini, Ziyue terlihat begitu menyedihkan, dan orang-orang memanggil Chen Chang'an dengan sebutan adik laki-laki, adik kecil, dengan rasa kasihan. Ini dapat sangat memuaskan keinginan yang tidak dapat terpenuhi di kehidupan sebelumnya. Chen Chang'an tersenyum. Tidak masalah. Kemudian, pikiran Chen Chang'an bergerak, dan dia menghilang ke dunia ini bersama Ziyue. Saat itu, Chen Chang'an dan Ziyue kembali ke Jiushu Xianyu, Gunung Feixian. Itu seperti teleportasi, selesai dalam sekejap. Metode ajaib ini membuat Ziyue semakin terkejut dengan kekuatan Chen Chang'an. Dia menemukan bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat Chen Chang'an. Saya tidak tahu seberapa kuat Chen Chang'an, yang mengenakan jubah putih, di depannya. Pergi dan sebarkan berita itu ke keluargamu, dan biarkan mereka membawa lebih banyak roh. Kemudian, Chen Chang'an mengeluarkan cermin dewa. Masih aturan lama. Pertama, saya ingin menyapa ayah dan ibu Kaisar Long Chao. Kemudian dia membuat marah putra mahkota dinasti naga secara lisan, dan itu tidak lebih dari sekadar meminta putra mahkota dinasti naga untuk meningkatkan hadiahnya. Biarkan lebih banyak pembunuh alam neraka datang. Aku melihat Chen Chang'an mendarat di Senet. Sejujurnya, Ziyue masih sedikit terkejut. Mata ungu itu tak kuasa menahan diri untuk tidak melebar, itu benar-benar mungkin. Dia tidak dapat mengerti mengapa Senet akan menutupi alam abadi Kyushu. Chen Chang'an berkata dengan enteng. Menutupi wilayah abadi 9 provinsi, duduk dan duduklah, ini semua adalah latihan dasar. Oh, Chen Chang'an memberi Ziyue perasaan yang lebih kuat dan lebih misterius. Kemudian, Ziyue kembali sadar dan dengan cepat membuka cerminnya sendiri. Dia pertama-tama mengirim pesan kepada saudara perempuannya, menceritakan apa yang terjadi di Xianyu Kyushu. Kemudian memintanya untuk mengirim seseorang untuk mengirim para dewa, semakin banyak semakin baik. Pada saat yang sama, Ziyue juga memberitahu saudara perempuannya Zixin untuk tidak khawatir tentang serangga itu. Adik laki-lakinya telah setuju untuk berdagang dengan mereka, dan juga memberitahu Zixin bahwa Chen Chang'an sangat kuat dan misterius. Dia sama sekali tidak dapat melihat apa-apa. Adik laki-lakinya pasti akan membantu mereka membunuh serangga itu.
Mereka pasti tidak akan menjadi selir es. Erangga itu, setelah mengirim pesan-pesan ini kepada saudara perempuannya, Zixin, Ziyue menghela napas lega, dan senyum santai muncul di sudut mulutnya. Selama ini, hati nuraninya dan saudara perempuannya tegang. Akhirnya, pada saat ini bisa rileks. Melihat Chen Chang'an yang sedang bermain dengan cermin dewa di sampingnya. Hati Ziyue sangat bersyukur. Pangeran dinasti Naga, yang jauh dari dinasti Naga Suci Agung, di istana, mengeluarkan suara geram saat ini. Raungan itu mengejutkan, hampir bergema di seluruh istana. Sialan, 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 kenapa bajingan Chen Chang'an ini? Apakah kamu Xiao Qian yang tidak bisa dibunuh? Ada begitu banyak pembunuh di alam para dewa yang mencoba membunuhmu selama periode waktu ini, mengapa kamu masih hidup? Kenapa? Pada saat ini, wajah Pangeran Long Chao tampak suram dan jelek, dan wajahnya yang awalnya tampan dan luar biasa menjadi semakin mengerikan saat ini. Dia menggertakkan giginya, dan giginya terlalu keras, hampir berderak, terutama cermin di depannya, yang tampaknya tidak mampu menahan kekuatan Pangeran Long Chao. Ada retakan di atasnya, dan tampaknya akan pecah kapan saja. Bagus sekali, sekarang di jaring ilahi, pangeran ini telah kehilangan semua muka. Jujur saja, bagi Pangeran Long Chao, dia penuh dengan kebencian terhadap Chen Chang'an. Orang ini selalu dianggap sebagai semut, dia pikir dia akan membunuhnya dengan mudah pada awalnya. Tetapi Pangeran Long Chao ini tidak pernah menyangka bahwa hidup Chen Chang'an akan begitu ulet. Setiap saat, sungguh menakjubkan. Yang lebih penting, sudah ada begitu banyak pembunuh yang harus berurusan dengan orang ini. Tetapi mengapa Chen Chang'an ini masih aman dan sehat? Mengapa dia masih hidup dan sehat? Pangeran Long Chao tidak pernah mengerti. Dari mana kekuatan Chen Chang'an, kekuatannya, berasal. Dan seberapa kuat dia. Sejujurnya, Pangeran Long Chao ingin melakukannya sendiri dan pergi ke wilayah abadi Kyushu untuk membunuh Chen Chang'an. Tetapi dia tidak bisa. Pangeran paling mulia dari dinasti Naga Suci Agung, dengan status bangsawan, berdiri di atas dewa yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan dewa, bagaimana dia bisa turun? Cukup murah untuk mengambil inisiatif untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Sangat tidak mungkin. Pada saat itu, bahkan jika dia membunuh Chen Chang'an, dia tidak akan merasa senang. Beberapa hanya merasa jijik yang menodai hidup Chen Chang'an. Bahkan sekarang, banyak orang tahu bahwa dia ingin menyingkirkan Chen Chang'an. Jika Anda pergi sendiri, hanya orang-orang dari Shen Wang yang akan membuat lelucon. Setelah marah, Pangeran Long Chao menjadi tenang. Dia menatap jaring dewa. Akhirnya, Pangeran Long Chao meningkatkan hadiahnya. Langsung tingkatkan 10 juta koin senet menjadi 30 juta koin senet. Bab 762, Biksu yang kurang dikenal, muridku yang baik. Ketika putra mahkota dinasti Long menaikkan hadiah Chen Chang'an dari 10 juta koin jaring ilahi menjadi 30 juta koin jaring ilahi. Seperti batu yang mengaduk ribuan ombak. Jika sebelumnya, masalah Pangeran Long Chao dan Chen Chang'an hanyalah masalah sepele di jaring ilahi. Sejujurnya, tidak banyak orang yang memperhatikan. Namun, sekarang berbeda. Sekarang, putra mahkota Long Chao penuh dengan kebencian terhadap Chen Chang'an. Untuk menyingkirkan Chen Chang'an dengan cepat, hadiahnya malah ditingkatkan. Itu berlipat ganda sekaligus. Ini adalah 30 juta koin jaring ilahi. Cukup untuk menimbulkan sensasi di Senet. Anda harus tahu bahwa selain peringkat teratas, planet dalam 1000 nama dapat mengeluarkan 30 juta koin jaring ilahi sekaligus. Dan jika itu orang lain,
berapa banyak koin jaring ilahi yang dapat mereka keluarkan. 30 juta koin Shenwang, untuk planet seperti galaksi Yuheng, bahkan dapat dikatakan dapat mempertahankan planet tersebut selama beberapa dekade, atau bahkan puluhan tahun konsumsi. Pangeran dinasti naga ini layak menjadi 100 kekuatan teratas, dan dia benar-benar punya banyak uang. Sekali waktu, di Senet, itu menimbulkan kehebohan. Banyak orang membicarakannya. Pernahkah kau mendengar bahwa Long Aotian benar-benar menawarkan hadiah 30 juta koin jaring ilahi untuk berurusan dengan Chen Chang'an? Long Aotian, tidakkah kau tahu, dia adalah pangeran dari 100 kekuatan teratas di galaksi Yuheng. Ternyata itu dia. Aku tidak menyangka bahwa orang besar seperti dia akan secara pribadi menawarkan hadiah, dan dia bahkan menawarkan hadiah 30 juta koin jaring ilahi dalam satu tarikan napas. Betapa bencinya pangeran dinasti naga ini pada Chen Chang'an. Seseorang tidak dapat menahan napas. Ki, berkata di jaring ilahi. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu siapa Chen Chang'an itu? Aku tidak tahu. Aku pernah melihat Shenwang. Aku tidak tahu banyak tentang catatan orang ini. Sepertinya dia hanya seorang biksu yang kurang dikenal di wilayah abadi Kyushu. Wilayah abadi Kyushu, tempat boneka di galaksi Yuheng, terletak di bintang Tianlan, dan itu bahkan bukan bintang Tianlan. Karena mereka tertarik dengan hadiah 30 juta koin jaring ilahi, mengejutkan semua orang yang memperhatikan masalah ini untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti, orang sekecil itu, yang memberinya keberanian untuk memprovokasi Pangeran Long Chao. Bukankah ini hanya mencari kematian? Namun, mereka kemudian menemukan bahwa Chen Chang'an tidak sesederhana yang terlihat. Misalnya, hadiah dari Pangeran dinasti naga ini. Sejak awal, hanya ada hadiah 5 juta koin senet, lalu menjadi 10 juta. Hari ini, bahkan ada hadiah setinggi langit, 30 juta koin jaring ilahi. Tentu saja, selama kurun waktu ini, pembunuh alam dewa yang tak terhitung jumlahnya telah menerima hadiah ini untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Mereka semua ingin memenggal kepala Chen Chang'an dan mendapatkan hadiah yang murah hati ini. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa tidak ada pembunuh di alam dewa yang menerima hadiah untuk berurusan dengan Chen Chang'an akan keluar hidup-hidup setelah mereka pergi ke wilayah abadi 9 provinsi. Rasanya seperti menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Di Senet, tidak peduli apa yang dibicarakan orang. Berbicara tentang Chen Chang'an ini, apa tempat suci itu? Satu-satunya hal yang mereka ketahui, yaitu, Chen Chang'an pasti tidak sesederhana kelihatannya, dan sangat sulit untuk dihadapi. Kalau tidak, mustahil untuk hidup sampai sekarang. Jangan berani-berani memprovokasi Pangeran Long Chao secara terang-terangan. Atau, sebenarnya, di belakang Chen Chang'an, ada juga kekuatan besar yang tidak lebih lemah dari dinasti Naga Suci Agung, yang belum tercatat oleh Shenwang. Oleh karena itu, Chen Chang'an tidak takut padanya. Kekuatan Chen Chang'an ini sangat kuat. Jadi, meskipun Pangeran Long Chao memposting hadiah setinggi langit ini di Senet, itu menyebabkan sensasi besar di Shenwang, dan bahkan banyak orang sangat bersemangat, dan mereka semua ingin mendapatkan hadiah 30 juta koin Shenwang. Tentu saja, ada juga beberapa dewa dan dewa yang bijaksana dan berhati-hati. Melalui berita periode waktu ini, mereka semakin merasa bahwa Chen Chang'an tidak sederhana, dan dia tidak berencana untuk bertindak gegabah sampai dia mengklarifikasi kekuatan Chen Chang'an. Sepanjang waktu, kita menyaksikan perubahan, menunggu waktu terbaik untuk memulai. Tentu saja, masih banyak pembunuh di alam para dewa yang pergi ke wilayah abadi 9 provinsi untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Di Shenwang,
Lebih banyak orang hanya menonton dan menonton pertunjukan, bertanya-tanya apakah Chen Chang'an dapat menghentikan serangan ganas ini pada akhirnya. Jika Chen Chang'an akhirnya memblokir serangan ganas ini dari Pangeran Dinasti Long. Di tempat Pangeran Long Chao, aku takut dia akan kehilangan seluruh mukanya. Jika putra mahkota dinasti Naga Suci Agung yang berada di peringkat 100 teratas di galaksi Yuheng dipermalukan, banyak orang masih akan senang melihat ini. Bintang Tianlan, kota yang megah, istana yang indah, sekarang. Feng Qiyun dekat dengannya, dan Ming He dari sekte kuno Feng Yun ada di istana. Pada saat ini, jiwa kedua Feng Qiyun kembali, membuat keadaan Feng Qiyun lebih baik dari sebelumnya. Setelah kembali bersama Ming He, di sini Feng Qiyun mulai membasmi kanker yang tersembunyi di Tianlansing. Beberapa pembunuh menargetkan pembangkit tenaga listrik Tianlansing. Dengan cara guntur, kanker Tianlansing benar-benar sembuh dengan sangat cepat. Awalnya, Feng Qiyun bisa bernapas lega, menemani Ming He mengunjungi Tianlansing, dan kemudian pergi ke planet lain untuk melihat pemandangan. Namun, dia juga melihat berita terbaru dari Shen Wang. Feng Qiyun menghela nafas, sebuah dosa. Di samping, Ming He dengan lembut mengusap alisnya ke arah Feng Qiyun dan berkata dengan lembut. Qiyun, bukankah semua pembunuh yang diorganisir oleh Huang Quan telah dimusnahkan? Misalnya, para kandidat dalam pertandingan kualifikasi di belakang Lansing hari ini seharusnya tidak dalam bahaya. Mengapa kamu masih mendesah? Angin bertiup kencang. Belum menjadi muridku yang baik. Ming He terkekeh, maksudmu Chang'an? Bukankah kamu terus mengatakan bahwa Chang'an adalah berkah yang telah kamu kembangkan selama ratusan kehidupan, jadi kamu menerima murid ini? Feng Qiyun menghela nafas. Muridku misterius dan penuh misteri, seperti laut dalam, tak terduga, sehingga orang tidak dapat melihatnya sama sekali. Bukankah itu buruk? Kamu adalah guru Chang'an. Jika sesuatu terjadi pada Tianlansing, Chang'an tidak akan tinggal diam. Feng Qiyun tersenyum kecut, meraih tangan Ming He yang memijat bagian tengah alisnya dan membelainya dengan lembut. Berkah yang telah kupelajari dalam ratusan kehidupanku bukan hanya muridku, tetapi juga dirimu. Wajah Ming He memerah, dan tangan lainnya membelai rambut di samping telinganya. Mendengar kata-kata Feng Qiyun, dia pasti malu. Feng Qiyun tersenyum, terus membelai tangan Ming He, dan kemudian meletakkan cermin suci di depannya. Ming He, kamu dapat melihat sendiri masalah apa yang telah dibuat muridku di jaring suci. Aku hanya ingin membantunya, tetapi aku tidak memiliki kekuatan untuk membantunya. Bab 763, Kakak Babi, apakah kamu pengecut? Ming He mendengar kata-kata Feng Qiyun dan mengungkapkan beberapa keraguan. Kemudian, Ming He melihat cermin dewa yang dibawa oleh Feng Qiyun. Tentu saja, saya melihat berita yang dibicarakan semua orang di Senet. Tiba-tiba, wajah Ming He yang bergerak menunjukkan keterkejutan. Ini, untuk Ming He, melihat berita di Senet, dia benar-benar terkejut. Tidak pernah menyangka akan seperti ini. Bukankah Chang'an ada di wilayah abadi 9 provinsi? Mengapa ada keributan besar seperti itu? Feng Qiyun mengusap alisnya. Saya tidak bisa melihat menembus Chang'an. Kekuatannya sangat kuat. Baru-baru ini, pangeran dari dinasti Naga Suci Agung telah menawarkan hadiah. Dia ingin menyerang Chang'an dan membunuhnya. Jadi, selama kurun waktu ini, selain para pembunuh yang awalnya menargetkan organisasi Huang Quan Tianlansing, ada juga banyak pembunuh alam dewa yang datang ke Tianlansing untuk menemukan jalan menuju langit berbintang di Kyushu Xianyu, dan ingin membunuh Chang'an. Dapatkanlah, meskipun aku melakukannya secara diam-diam dan menyingkirkan beberapa, tetapi ada terlalu banyak orang,
dan aku sama sekali tidak bisa mengatasinya di sini. Sekarang, setelah hadiah 30 juta koin jaring dewa dikeluarkan, semakin banyak pembunuh alam dewa datang, dan kekuatan mereka semakin kuat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan aku tidak bisa membantunya. Sekarang, aku hanya bisa berharap Chang'an cukup kuat untuk menghadapi para pembunuh tingkat dewa yang datang untuk menghadapinya demi hadiah. Ming He berkata dengan lembut. Di Chang'an, karena dia berani menentang Pangeran Dinasti Long, dia pasti cukup kuat untuk menghadapi para pembunuh di alam dewa, dan dia tidak takut pada Pangeran Dinasti Long. Qiyun, jangan khawatir. Oke, aku sudah mengirim seseorang ke wilayah abadi 9 provinsi. Jika Chang'an tidak bisa melawan, maka aku akan membawanya ke planet terpencil lainnya untuk menghindari pusat perhatian. Sisi lain, Zubaji dan Wuming, keduanya menyeberangi jalan bintang dan tiba di dunia luar, Tianlansing. Dalam perjalanan melintasi langit berbintang, dia juga menghadapi beberapa bahaya dan diserang dan dibunuh oleh para dewa dan iblis yang tersembunyi. Tetapi, Zubaji cukup kuat, dan Wuming di sini juga memiliki bakat atribut pencuri yang tak tertandingi. Kapan saja, dia dapat menyembunyikan ki-nya dengan sempurna dan tidak terdeteksi oleh para dewa dan iblis rahasia. Zubajilah yang memimpin banyak dewa dan iblis. Para dewa dan iblis ini tidak kuat. Dengan kekuatan Zubaji, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, dewa-dewa dan setan-setan ini bukanlah dewa-dewa dan setan-setan yang murni, sehingga mereka tidak berharga. Kalau tidak, Zubaji dan Wuming tidak keberatan melelang dewa dan iblis yang terbunuh ini. Meskipun, bagi Zubaji dan Wuming, keduanya tidak tahu mengapa bos mereka, Chen Chang'an, sangat ingin mendapatkan sensi. Bos itu jelas sangat kuat, secara logika. Para dewa sama sekali tidak berguna baginya. Namun, keduanya tidak terlalu memikirkannya. Karena bos ingin menjadi langka, dia pasti punya alasan. Jadi, apa yang mereka lakukan? Itu adalah untuk selalu mengingat tugas yang diberikan kepada mereka oleh bos. Cari kekuatan jahat di luar wilayah, lawan kejahatan, curi rumah harta karun, dan bawa kembali para dewa untuk bos. Jadi, setelah datang ke dunia luar, Zubaji dan Wuming sama-sama ambisius dan agung. Di Tianlansing, cari beberapa kekuatan jahat. Saya menemukan 1 atau 2. Tentu saja, setelah Wuming mengerahkan kemampuan supernaturalnya yang tak tertandingi, dia menemukan rumah harta karun dari 2 kekuatan jahat itu hampir tanpa hambatan. Wuming juga diam-diam mencuri semua harta ajaib di rumah harta karun ini. Hanya saja Wuming dan Zubaji kecewa. Ketika harta karun itu dicuri, periksa barang jarahannya. Ditemukan bahwa dewa-dewa dalam harta karun ini sangat langka. Jumlahnya hanya beberapa ratus ribu kati, dan bahkan kurang dari 1 juta kati. Anonim mengerutkan kening. Mengapa Anda merasa bahwa kekuatan jahat Tianlansing sedikit miskin? Zubaji menggelengkan kepalanya. Saya mendengar bahwa Tianlansing sangat rendah dalam kompetisi kualifikasi galaksi Yuheng, dan hampir keluar dari 10.000. Dibandingkan dengan planet yang sebenarnya, itu seharusnya sangat miskin. Anonim tiba-tiba menyadari, Kakak babi, apa yang Anda katakan masuk akal. Kemudian, mata Wuming berputar, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, katanya. Kakak babi, karena Tianlansing sangat miskin, bagaimana kalau pergi ke planet dengan peringkat yang lebih tinggi? Meskipun bos mengatakan itu adalah magang kali ini, satu upaya tidak mengharuskan kita untuk mencuri begitu banyak harta dan membawa kembali begitu banyak dewa. Tetapi bos memberi kita tugas yang sulit,
yang membuktikan bahwa bos memiliki kepercayaan penuh pada kita. Kamu bilang, bagaimana kita bisa mengecewakan bos, saudara babi, kan? Babi Baji mengangguk. Adik laki-laki benar, kalau begitu mari kita pergi ke planet lain di galaksi Yuheng lainnya. Di Tianlansing, tentu saja, ada susunan teleportasi planet yang dapat mengarah ke planet lain di sekitarnya. Ketika keduanya mencari susunan teleportasi planet, mereka mendengar komentar semua orang di Tianlansing. Zhu Baji dan Wu Ming keduanya terkejut. Ini berbicara tentang bos. Apa yang terjadi di wilayah abadi Kyushu? Aku tidak menyangka itu akan menyebar ke Tianlansing. Akhirnya, Wu Ming dan Zhu Baji juga mengetahui keseluruhan ceritanya. Ternyata itu adalah 100 planet teratas di galaksi Yuheng, dan Pangeran Naga dari dinasti Naga Suci Agung menawarkan hadiah untuk nyawa Chen Chang'an dengan 30 juta koin jaring ilahi. Mengetahui semua ini, Wu Ming dan Zhu Baji terkejut. Begitu, Pangeran dinasti panjang ini benar-benar tidak menyesal, dan dia menentang bos. Bukankah ini mencari kematian? Ya, kekuatan bos itu di luar imajinasinya. Wu Ming memikirkan sesuatu, matanya berbinar, mengaitkan leher Zhu Baji, dan berbisik di telinganya. Karena Pangeran dinasti Naga Suci Agung begitu kaya dan memiliki dendam terhadap bos, bagaimana kalau kita mencuri rumah harta karun dinasti Naga Suci Agung saja? Begitu kata-kata Wu Ming keluar, Zhu Baji benar-benar tercengang. Matanya membelalak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wu Ming. Apa kamu gila? Wu Ming mencibir dan menatapnya. Kakak babi, apakah kamu pengecut? Bab 764, bukannya aku meremehkannya, tapi aku menghinanya. Wu Ming mencibir dan menatap Zhu Baji. Kakak babi, apakah kamu pengecut? Zhu Baji tiba-tiba melotot. Pengecut, kakak Wu Ming, apakah menurutmu babi tuaku terlihat seperti orang yang pengecut? Kakak, ini ide yang bagus, brengsek, ******. Kalau begitu mari kita pergi ke rumah harta karun pencuri bintang kuno dinasti Naga Suci Agung. Tapi selesai. Zhu Baji merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Dinasti Naga Suci Agung ini, tetapi galaksi Yuheng berada di peringkat 100 teratas, tidak lebih baik dari kekuatan lain, dan itu pasti kuat seperti awan. Meskipun mereka memiliki 10 jimat kematian dan 10 kehidupan, yang diberikan Chen Chang'an kepada mereka, mereka dapat dibangkitkan 10 kali. Tetapi dalam menghadapi kekuatan yang begitu kuat, 10 kebangkitan tidaklah cukup. Adik kecil tanpa nama, atau lupakan saja, mari kita jujur, masih ada Xiao Jiao di rumah. Istriku sedang menunggu babi tuaku. Jika babi tuaku mati di luar, tidakkah aku akan membiarkan Xiao Jiao? Istriku akan menjadi janda mulai sekarang, tidak. Babi tuaku harus untuk anak kesayangan keluargaku. Istriku mempertimbangkan, ya, semuanya untuk anak kesayangan keluargaku. Istriku, mendengarkan kata-kata Zhu Baji, Wu Ming terdiam. Babi Baji ini jelas lebih kuat darinya, tetapi mengapa dia begitu pengecut? Dia masih tidak pengecut. Kakak babi, jangan takut. Bagaimanapun, kita punya 10 nyawa. Bagaimana kita bisa mati dengan mudah? Bos memiliki harapan besar untuk kita. Kakak babi, apakah kamu yakin ingin menyerah? Pikirkanlah, jangan bicara tentang kegagalan. Jika berhasil, betapa senangnya bos. Lihat, kali ini bos akan memberimu hadiah dengan santai. Kamu dan aku telah menerima manfaat yang begitu besar. Kamu telah menjadi begitu kuat. Jika berhasil, betapa senangnya bos. Apakah menurutmu bos akan memberi kita hadiah yang lebih sedikit? Kakak babi, kamu harus berpikir jernih. Apakah kamu bersedia bersikap biasa-biasa saja sepanjang waktu?
Jika demikian, ketika kakakku tidak mengatakannya, aku akan pergi ke dinasti naga suci agung sendirian. Zubaji patah hati, ragu-ragu di matanya. Tanpa nama menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kakak babi adalah pria berkeluarga. Tidak seperti aku, yang sendirian, satu-satunya keyakinan adalah melayani bos. Aku akan pergi sendiri, kakak. Selesai. Pergi tanpa nama. Lihatlah sosok yang tak bernama itu pergi. Mata Zubaji bahkan lebih ragu-ragu, dan dia akhirnya menggertakkan giginya. Neneknya, babi tuaku tidak percaya bahwa dinasti naga suci agung begitu kuat, dan 11 nyawa akan hilang di sana. Jika aku tidak pergi, aku pasti tidak tahu apa yang dipikirkan bos tentangku. Lalu, Zubaji segera menyusul Wuming. Saudara Wuming, tunggu babi tuaku akan pergi bersamamu. Kyushu Xianyu, Gunung Feixian. Di mata Chen Chang'an, ada secercah cahaya yang berkedip-kedip. Dia menyeringai ketika melihat hadiah 30 juta yang ditawarkan di jaring dewa. Menarik, pangeran dinasti naga ini benar-benar kaya dan berkuasa. Selain itu, Ziyue terkejut ketika dia melihat berita di jaring dewa. Sungguh menakjubkan, saudara Chang'an, Pangeran Chongqiao benar-benar menawarkan hadiah 30 juta koin jaring dewa. Tampaknya dia membencimu sampai ke inti dan ingin membunuhmu. Saudara Chang'an, apa yang kamu katakan? Ziyue menatap Chen Chang'an dengan penuh harap. Menurut pendapatnya, cacing ini dengan provokatif memprovokasi Chen Chang'an seperti ini, Chen Chang'an bisa tahan. Pasti tak tertahankan. Lakukan, dia. Saudara Chang'an, lakukan, dia. Chen Chang'an memperhatikan tatapan Ziyue dan melirik Ziyue. Apa yang sedang kamu pikirkan? Saudara Chang'an, kamu tidak melakukan, dia. Bisakah kau bicara dengan benar, melakukan, dia, atau melakukan? Bercinta, ngomong-ngomong, aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa bajingan itu. Ziyue menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sedang membicarakan pangeran dinasti serangga. Itu tidak mendesak. Ngomong-ngomong, Xiao Zimao, apakah kau punya koin senet di senwangmu? Ya, ada apa? Ziyue penasaran. Poskan hadiah. Tidak bisakah kau mempostingnya? Kata Ziyue. Chen Chang'an mengangkat bahu. Tidak ada uang di senet, dan bahkan hadiah tidak dapat diberikan. Oh, hadiah apa yang akan diberikan saudara Chang'an? Berapa banyak koin yang kau miliki? Ziyue memeriksanya dan berkata, sekitar 100.000. Tidak apa-apa. Hadiah apa yang akan diberikan saudara Chang'an? Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit dan berkata, hadiah ditawarkan untuk kepala Pangeran Longqiao. Ziyue terkejut. Saudara Chang'an, apakah Anda ingin menawarkan hadiah? Tetapi saya hanya memiliki ratusan ribu koin jaring ilahi, jadi tidak cukup untuk menawarkan hadiah sama sekali. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Cukup. Ziyue tertegun sejenak. Cukup. Hadiah 250 koin jaring dewa ditawarkan. Ziyue terkejut. Hanya 250, atau 25 juta. Hanya 250, dia sangat berharga. Saudara Chang'an, Anda terlalu meremehkannya. Saya tidak meremehkannya, saya sengaja menghinanya. Bab 765, 10 juta tambahan, saudara perempuanku memanggilku pulang untuk makan malam. Mendengar bahwa Chen Chang'an benar-benar hanya memintanya untuk mengeluarkan 250 koin bela diri ilahi untuk memberikan hadiah atas kepala Pangeran Longqiao. Ziyue benar-benar tercengang. Oh, saudara Chang'an, bukankah ini bagus? Mendengar perkataan Ziyue, Chen Chang'an berkata dengan enteng. Ada apa?
Hadiah dari 250 koin jaring ilahi ini adalah aku sengaja datang untuk membuatnya jijik, tetapi aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Pangeran Long Chao ini kepadaku. Tentu saja, tujuan Chen Chang'an melakukan ini. Lebih penting, itu adalah untuk membuat marah Pangeran Dinasti Naga. 30 juta koin jaring ilahi, jelas bahwa putra mahkota Long Chao sudah membencinya sampai ke inti, dan dia tidak sabar untuk segera menyingkirkannya. Lalu mengapa Chen Chang'an mungkin juga menambahkan api? Biarkan Pangeran Long Chao marah. Sekarang, aku tidak bisa pergi ke bintang kuno Changlong untuk mencarimu. Tuan itu akan sangat marah padamu dan muak padamu. Berusaha membuatmu semakin marah. Zimao kecil, ingatlah untuk memposting hadiah dan mempostingnya dengan namaku. Tentu saja, Ziyue tidak akan cukup bodoh untuk menggunakan nama aslinya untuk memposting hadiah, hanya untuk diketahui oleh pangeran. Dia dan saudara perempuannya Zixin, aku khawatir keduanya akan tamat. Karena Chen Chang'an berkata begitu, Ziyue itu juga diterima. Dia secara anonim memposting hadiah ini di Shenwang dengan nama Chen Chang'an. Dan hadiah ini, setelah dirilis, menimbulkan sensasi di jaring dewa. Chen Chang'an tersenyum puas, dan pada saat yang sama mengatakan sesuatu di jaring dewa. Jika 250 koin jaring dewa terlalu banyak, maka aku akan menambahkan 50 atau 300 koin jaring dewa, dan menawarkan hadiah untuk kepala Pangeran Long Chao. Petik 2. Ini adalah hadiah yang dikeluarkan oleh Chen Chang'an dari wilayah abadi 9 provinsi. Rumput-rumput, Pangeran Naga dari dinasti Naga Suci Agung baru saja menawarkan hadiah 30 juta koin jaring ilahi untuk kepala Chen Chang'an, tetapi aku tidak menyangka Chen Chang'an akan menawarkan hadiah kepada Pangeran Naga ini dengan 250 koin jaring ilahi. Kepala manusia, Chen Chang'an ini benar-benar di jalan menuju kematian, dia tidak akan pernah kembali. Tambahkan 50 koin jaring dewa, 1.300 koin jaring dewa, dan 130 juta koin jaring dewa, bukankah Chen Chang'an hanya membuat Pangeran Dinasti Naga jijik? Hahaha, menarik. Ini benar-benar penghinaan terhadap Pangeran Long, dan aku tidak tahu ekspresi apa yang akan ditunjukkan Pangeran Long Chao dari dinasti Naga Suci Agung ketika dia mengetahui berita itu. Saya harus mengakui bahwa Chen Chang'an dari wilayah abadi 9 provinsi benar-benar sombong dan tak terkalahkan. Jika ada kesempatan, dia akan selamat dari kesulitan. Saya pasti akan pergi dan menemui orang ini. Ya, jika itu orang lain, tidak ada yang berani menghina Pangeran Long Chao seperti ini. Petik 2. Petik 2. Hadiah yang dirilis oleh Ziyue ini, tanpa kecuali, menyebabkan sensasi di jaringan ilahi. Banyak orang membicarakannya. Segera, Pangeran Long Chao juga mengetahui berita itu. Tentu saja, 250 koin jaringan ilahi memberinya hadiah. Ini adalah penghinaan yang serius. Pangeran Long Chao menggertakkan giginya. Dapat dikatakan bahwa dia sama marahnya seperti saat ini. Jadi, Pangeran Long Chao tidak ragu untuk meningkatkan kekuatan hadiahnya. Dalam 3 hari, jika dia dapat mengambil kepala Chen Chang'an, dia akan menambahkan 10 juta koin jaringan ilahi tambahan sebagai hadiah. Begitu kata ini keluar, Senet benar-benar gempa bumi. Dengan demikian, Pangeran Long Chao ini setara dengan mengeluarkan 40 juta koin jaringan ilahi dalam satu napas. 40 juta koin, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari beberapa dewa tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak olehnya. Bahkan para pembunuh alam dewa yang tidak bergerak, sudah impulsif saat ini. Aku tidak dapat menahannya lagi, aku ingin mendapatkan 40 juta koin jaring ilahi ini. Tidak mengherankan, karena hadiah tambahan Chen Chang'an sebesar 10 juta koin jaring ilahi kali ini,
aku tidak tahu berapa banyak orang yang iri dan serakah. Agaknya 3 hari ini, hanya akan ada semakin banyak pembunuh yang pergi ke Tianlansing dan pergi ke alam abadi 9 provinsi. Bagaimanapun, ini adalah 40 juta koin jaring ilahi. Sebuah keberuntungan besar. Negeri dongeng Kyushu. Chen Chang'an tersenyum ketika dia melihat Pangeran Long Chao yang marah di jaring ilahi meningkatkan hadiah 10 juta. Baiklah, semakin banyak orang yang datang. Di samping itu, Ziyue sangat khawatir. Saudara Chang'an, hadiah yang ditawarkan oleh Pangeran Serangga Chao kepadamu telah mencapai 40 juta. 40 juta bukanlah jumlah yang sedikit, bahkan jika keluarga Siku mengeluarkan begitu banyak dalam satu tarikan napas, tampaknya agak sulit. 3 hari ini, pasti akan ada banyak pembunuh alam dewa yang datang untuk mengganggumu. Saudara Chang'an, apakah ini keterlaluan? Bisakah kamu benar-benar menghentikannya? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Bukankah kamu ingin aku membantu dan membunuhnya? Apakah itu keterlaluan? Rambut ungu kecil, apakah kamu pikir aku tidak bisa menghentikannya? Ziyue berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan serius. Aku pasti bisa menghentikannya, tetapi kakak Chang'an, adikku menyuruhku pulang untuk makan malam, jadi aku tidak akan tinggal di sini, aku akan kembali dulu. Setelah berbicara, Ziyue ingin pergi. Chen Chang'an mencengkeram kerah leher Ziyue dan segera mengangkatnya. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Zimao kecil, apakah kamu khawatir para pembunuh alam dewa itu akan datang dan menderita bersama? Apakah kamu ingin melarikan diri? Mendengar itu Chen Chang'an mengungkap kebohongannya. Ziyue tersipu dan berbisik. Aku tidak punya satu pun. Chen Chang'an berkata. Kalau begitu kamu bisa tinggal di alam abadi Kyushu dengan jujur, menunggu keluarga Simu membawa sensi. Adapun para pembunuh dari alam kerajaan itu, serahkan padaku untuk mengurusnya. Di mata Chen Chang'an, ada cahaya yang bahkan lebih tidak stabil. Dia berkata dengan ringan, adapun para pembunuh alam dewa yang datang untuk mengambil kepala tahta ini, bukan aku yang mati, tetapi mereka. Selain itu, para pembunuh di alam dewa ini juga akan berkontribusi pada pembunuhan Pangeran Dinasti Naga. Dengarkan kata-kata Chen Chang'an. Ziyue sangat bingung dan tidak memahaminya dengan baik. Saudara Chang'an, mengapa para pembunuh di alam dewa ini bergabung untuk membunuh cacing di belakang Pangeran? Chen Chang'an tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan mulai mengonsumsi poin roh ilahi yang diperolehnya, dan terus memperluas cakupan domain tak terkalahkan. Pada saat yang sama, di bintang Tianlan, tampaknya telah menjadi salah satu planet paling ramai di galaksi Yuheng. Karena berita tentang hadiah 40 juta, susunan teleportasi di planet Tianlansing. Hampir setiap saat, lampu menyala. Dan setiap sinar cahaya menyala, itu berarti ada pembunuh para dewa yang datang ke Tianlansing. Mereka semua ada di sini untuk hadiah 40 juta. Dan Feng Qiyun, tentu saja, dia telah memperhatikan masalah ini. Hatinya menjadi lebih berat dan lebih khawatir. Bocah Chang'an ini, yang membuat marah putra mahkota Long Chao seperti ini, sekarang telah membuatnya benar-benar marah, dan bahkan menambahkan hadiah sebesar 10 juta yuan. Sekarang ada begitu banyak orang kuat di Tianlansing, saya tidak tahu apakah Chang'an akan mampu melakukannya. Apakah Anda menanganinya? Petik 2. Atau, bisakah Anda melarikan diri lebih dulu? Feng Qiyun menghela nafas. Chang'an, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu Anda sebagai seorang guru. Feng Qiyun, sebagai dewa-dewa Tianlan dari bintang Tianlan, memiliki seluruh bintang Tianlan. Selanjutnya, ia menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk menyembunyikan jalan langit berbintang yang mengarah ke ribuan makhluk abadi.
bahkan menyebabkan munculnya beberapa jalur bintang lainnya untuk membingungkan perhatian para pembunuh alam dewa ini. Di sini, setiap jalan menuju langit berbintang mengarah ke seorang jedi di bintang Tianlan, untuk membantu Chen Chang'an menyingkirkan beberapa lawannya. Namun sayang, bantuan Feng Qiyun terbatas. Segera, jalan langit berbintang menuju ribuan makhluk abadi ditemukan oleh para pembunuh kuat yang datang untuk mendapatkan hadiah. Para pembunuh alam dewa ini, para master teratas, semuanya dengan gembira menantikan masing-masing dari mereka, untuk mendapatkan hadiah 40 juta koin jaring ilahi. Satu persatu, mereka melewati kota terlarang di jalan langit berbintang ini dan tiba di alam abadi Kyushu. Dan saat ini, Chen Chang'an sudah berada di wilayah abadi Kyushu, menunggu mereka untuk waktu yang lama.